Mari kita berdoa. Biarlah setiap kami di hadapan Tuhan merindukan firman Tuhan berbicara pada setiap kami, sebab kami adalah milik Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami rindu firman Tuhan boleh berbicara pada setiap kami, dan kami boleh merenungkan lebih dalam lagi, dan terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah firman Tuhan yang tak terbatas adanya merema dalam kehidupan kami, dan kami berkeinginan, bersemangat untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema A Tale of Two Trees, yaitu sebuah kisah dua pohon. Ya, Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai yang ke-17. Kita akan baca bertanggapan. Saya ayat 4, Bapak Ibu ayat yang ke-5, lalu selanjutnya ayat sampai ke-17 kita bersama-sama. Kejadian pasal 2. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopas. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon Amin. Jemaat yang terkasih, kita tadi kalau kita memperhatikan ketika kita masuk dalam ruang ibadah, saya menempatkan beberapa pohonan untuk mempercantik, sedikitnya mempercantik, atau membuat kami yang setiap hari kerja di kantor ini mendapatkan sedikit kesegaran dari memandang makhluk hidup itu. Ya, pohon itu. Tumbuhan seperti aglonema menjadi viral ketika masa-masa pandemik COVID-19. Banyak orang berlomba-lomba memilikinya, dan pada akhirnya membuat harganya melambung tinggi karena semuanya mencari ya tumbuhan ini. Orang akan bayar mahal untuk sebuah keindahan dari sebuah tanaman. Untuk apa? Menikmatinya.
dan menekan kesetresan di masa-masa yang tidak boleh banyak berinteraksi dengan orang lain. Saya sebenarnya senang sekali kalau punya rumah nanti ya, atau gereja itu memiliki banyak pohon dan kemudian ada tamannya. Wah, itu satu kerinduan banget ya. Ada rumah yang ada tamannya, lalu ada gereja yang banyak pohonnya, lalu kemudian jemaat bisa bersama-sama berteduh atau berbincang-bincang di sana. Nah, jemaat yang terkasih, bicara tentang tumbuhan atau taman, setidaknya ada 3 kali Alkitab menceritakan tentang taman. Yang pertama adalah Taman Eden, ada Taman Getsemani, ada Taman Perkuburan Yesus. Ini bukan sesuatu yang kemudian tidak menjadi bermakna di dalamnya. Lalu apa itu taman? Taman menjadi tempat kehidupan, tempat di mana bunga, tanaman, dan sayuran berada. Kalau kita memiliki taman, kita harus dapat melindungi taman itu dengan pagar untuk mencegah hewan masuk atau juga keluar. Kita harus mencabut rumput liar agar tidak merusak tanaman yang lain. Kita memberi siraman dan kita banyak meluangkan waktu dengannya. Taman harus dirawat. Jemaat yang terkasih, Tuhan membuat taman untuk manusia. Mari kita melihat, namun sebelum kita melihat mengenai tema kita ini, saya mau ingatkan bahwa ketika kita membaca di dalam kisah penciptaan, tujuan penulis bukan menuliskan secara kronologi, melainkan lebih kepada theological, bukan chronological, ya, melainkan lebih theological, yaitu mengenai tujuan daripada penciptaan itu sendiri. Sebab kalau kita berfokus kepada penciptaan secara chronological, kita akan mengalami kebingungan karena pasal 1 itu sudah disebutkan mengenai tanaman yang tumbuh. Namun pasal 2 ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Bagian ini akan dibahas oleh Contoh Berta minggu depan, temanya vocation, yaitu panggil untuk bekerja. Sebelum jatuh di dalam dosa, jadi manusia itu sudah dipanggil untuk mengusahakan. Ya. Begitu juga dengan kisah penciptaan manusia ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, living breath atau breath of life, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Padahal itu sudah disebutkan di pasal 1 ayat yang ke-26, penciptaan manusia. Namun ayat ke-8 selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi kita lebih kepada teologi bukan kronologi. Meskipun ada beberapa hal yang berbicara chronological, maka kita membaca Alkitab itu harus melihat secara keseluruhan, bukan per detil, ya, menganggap bahwa ini kayaknya Alkitab tipu-tipu kita. Ini sudah dipalsukan karena tidak berurutan, ya. Tidak demikian. Alkitab tidak selalu chronological, tetapi juga bisa theological, ya. Allah membuat Taman Eden. Tuhan sendirilah yang menanam taman itu. Dia tidak mengatakan seperti yang biasa dia ucapkan, jadilah taman. Tidak, ya. Jadilah terang, kemudian terang itu jadi. Dia tidak mengungkapkan itu. Taman itu kemudian bukan dikatakan jadilah taman, lalu taman itu jadi. Ia tidak berkata demikian, melainkan planted, menanam. Kata kerja dalam bahasa Ibrani mengacu kepada berbagai kegiatan yang diperlukan sebelum tanaman berakar dan bertumbuh. Menanam. Yesaya menjelaskan, Yesaya 5 ayat 2 berkata, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Ayat ketiga, maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilkah antara aku dan kebun anggurku itu? Apatah, atau kayak siring begitu ya.
harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadamu? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang masam? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kegiatan menggemburkan tanah, membersihkan batu-batu, menanam yang melibatkan penggalian lubang atau parit, irigasi dan penimbunan tanah, memasang pagar pelindung, membangun tembok, memangkas, mencangkul demi terus-menerus pekerjaan membuat taman. Dan Tuhan melakukan secara personal, pribadi, dan setelah pekerjaan membuat taman itu selesai, Dia membawa manusia dari tempat lain di dunia ini ke Taman Eden. Nah, setelah semuanya siap dan kemudian Tuhan membuat tanaman tumbuhan secara alamiah bertumbuh. Kita tidak pernah tahu butuh berapa lama Tuhan menciptakan itu. Tuhan membuat itu. Apakah tumbuh dalam 1 malam? Apakah tumbuh dalam sebulan? Apakah tumbuh dalam setahun dan sebagainya? Itu bukan bagian daripada kitab ini ditulis. Namun bagian ini mau menggambarkan bahwa Allah memelihara dan Allah mendahului pekerjaan yang indah sebelum manusia mengusahakan, sebelum manusia bekerja. Allah terlebih dahulu membuat planted of the garden. Tuhan membuat, menanam, merawat, dan sebagainya. Tuhan berinisiatif lebih dahulu. Lalu kemudian manusia ditempatkan sebelum manusia bekerja, sebelum manusia mengusahakan. Manusia belajar bagaimana menjadi petani dan mengelola tanah itu daripada Tuhan. Ya. Dan akhirnya dapat menikmati semua yang ada. Sebab itu kita sebagai manusia tidak dapat berkata bahwa pekerjaan ini semata-mata inisiatifku, pekerjaan menjadi penghidupanku hari ini, itu karenaku. Segalanya dimulai oleh Allah dan manusia kemudian melanjutkannya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita hari ini kerjakan bukan semata-mata karena pekerjaan ini inisiatifku, tapi ini pekerjaan yang dimulai oleh Allah. Maka manusia tidak boleh mengatakan bahwa diriku yang bekerja. Tidak. Semua didahului oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan ladang itu, taman itu, dan manusia menikmatinya. Dan menikmati bukan berarti tidak bekerja. Menikmati anugerah Tuhan bukan berleha-leha. Menikmati Tuhan, berkat Tuhan, bukan kemudian kita bermalas-malasan. Bukan, tapi ada perintah Tuhan, usahakan dan kerjakan menjadi tanggung jawab manusia. Itu sebabnya Taman Eden yang berasal dari bahasa Ibrani etnah, yang berarti bounty, karunia, atau dalam terusan kata ini mengandung arti juga pleasure, kesenangan, atau juga abundance of luxury, kelimpahan atau kemewahan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah menunjukkan kebaikannya untuk menyediakan semua kebutuhan manusia. Kamu mengusahakan, kamu bisa menggalinya. Tapi itu adalah luxury, abundance, atau kelimpahan. Tempat itu, tempat di mana manusia itu menikmati kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya buah, tapi juga kelimpahan bersama dengan Tuhan. Ya. Inilah gambaran yang Tuhan mau tunjukkan sampai saat ini. Bahwa Allah dengan rencananya yang baik itu ingin manusia senang. Tidak ada rencana Tuhan untuk membuat kita menderita. Tidak ada rencana Tuhan untuk mengirimkan COVID-19 hari ini yang membuat kita porak-poranda di dalam bisnis kita, di dalam apapun itu. Tidak ada. Tidak ada rencana sedikit pun Tuhan untuk merusak daripada dunia ini. Tidak ada. Karena karunia Tuhan yang Ia berikan agar kita itu mengalami kelimpahan, mengalami kesenangan. Disitulah manusia ada dan Tuhan ada. Tuhan bergaul erat dengan manusia di Taman Eden. Di sana ada kelimpahan. Lalu diteruskan penggambaran ini dengan tanah Kanaan. Ya. Tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Di sana ada kelimpahan. Lalu kita akan kembali ke surga, itu bersama-sama dengan Allah dan mengalami kelimpahan yang berikutnya.
Taman ini benar-benar dibuat Tuhan dengan perencanaan yang matang. Di sana ada irigasi, ya. Wah, ini penggambaran yang detail juga. Ada irigasi, ada sungai yang mengalir agar tanaman itu tetap segar dan menghasilkan buah untuk dinikmati. Tempat yang nyaman, tempat yang begitu nyaman untuk rest, istirahat. Beristirahat di dalam kelelahan mungkin, ya, ketika Adam dan Hawa itu mengelola tanah lalu capek, tapi juga dia menikmati bekerja namun tidak merasa lelah karena bersama dengan Tuhan. Lelah memang ada, tapi tidak membuat dia menjadi kering karena bersama dengan Tuhan, karena di dalamnya ada keakraban. Penggambaran ini dijelaskan bahwa ada waktu rest yang kemudian kita kenal dengan Sabat, ya. Sabat untuk Tuhan. Di dalam dunia yang penat ini harus ada waktu rest. Rest itu bukan waktu untuk tiduran, bukan waktu untuk bermalas-malasan atau menyalurkan hobi kita, melainkan beristirahat dengan Tuhan, mendengar suaranya, bukan dengan kesibukan untuk tanah lagi, bekerja lagi, cangkul lagi, duit lagi. Bukan. Rest di dalam Tuhan, rest mendengarkan suara Tuhan, bukan rest kemudian tidur-tiduran, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Rest di dalam Tuhan bukan pasif, tetapi melainkan juga aktif di dalamnya. Orang Kristen hari ini, Sabat pun masih memikirkan tentang pekerjaannya. Sabat pun masih mencari uang. Sabat pun tidak ada waktu untuk Tuhan. Maka kita bekerja, kemudian bekerja menjadi kasihan. Hidupnya kering. Kenapa kering? Karena tidak menjalankan apa yang Tuhan rencanakan. Kasihan. Ia hanya memperhatikan yang kelihatan, padahal yang kelihatan itu sementara. Sedangkan hal yang tak kelihatan itu adalah kekal. Manusia sementara hari ini senang dan kemudian terjerumus dengan memusingkan banyak hal yang ada dalam dunia ini. Dari beberapa banyak yang kita sudah miliki, namun mereka melupakan berapa banyak yang sudah kita beri bagi orang lain atau bagi Tuhan. Kita hanya memikirkan berapa banyak saya peras tanah ini, berapa banyak saya dapatkan sesuatu daripada dunia ini, berapa banyak saya peras kamu, tanpa memikirkan berapa banyak kita sudah berbagi pada orang lain. Sebab itu ada seorang penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Eden bukan tempat yang nyata, bukan yang nyata, melainkan hanya kiasan tentang penjelasan tentang asal-usul manusia yang harusnya mengalami kelimpahan, kebersamaan dengan Tuhan. Itulah Eden. Kita setuju atau tidak setuju? Tapi saya lebih setuju adalah sebuah tempat kebersamaan dengan Tuhan. Surga itu bukan hanya sekedar tempat, tapi juga kebersamaan dengan Tuhan. Kalau neraka adalah ketiadaan Tuhan di dalamnya. Maka hari ini kita percaya bahwa ini adalah dunia Bapa, maka di dalam situasi apapun ada kedamaian, ada surga. Maka di dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, turunlah kerajaanmu, di bumi seperti di surga seperti di bumi, atau di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan hadir, maka di situ ada kedamaian. Meskipun situasi hari ini tidak membuat kita tidak nyaman, tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, membuat kita nyaman. Eden, keberadaan bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang selanjutnya? Ayat 9. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ayat 9 ada dua pohon. Ada 3 jenis pohon sebenarnya. Ada pohon yang biasa di dalam taman Eden yang menghasilkan buah dan manusia dapat menikmati semuanya. Lalu
ada dua pohon yang istimewa, yaitu pohon kehidupan dan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan secara posisi, kedua pohon yang istimewa ini ada berada di mana? Di tengah-tengah taman. Saya ketika membaca ini bertanya-tanya, mengapa pohon yang istimewa ini berada di tengah-tengah? Apalagi ada pohon yang dilarang makan buahnya, ya, Kejadian 3 ayat 3. Mengapa harus ada di tengah-tengah? Mengapa tidak ada di pojok saja? Ya. Kenapa tidak ada di pojok? Itu yang dilarang. Dan yang tersembunyi supaya agar Hawa tidak tergoda untuk memakannya. Harusnya di pojok dong. Jangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah bisa mengganggu konsentrasi. Benar? Ya. Di tengah-tengah itu terlihat lagi. Kalau ke situ terlihat lagi. Kenapa Tuhan kasih di tengah-tengah? Kenapa enggak di pojok saja, ke kiri atau ke kanan, atau yang di belakang begitu? Ya, supaya Adam dan Hawa tidak tergoda. Mungkin kita akan banyak bertanya dan mencoba menafsirkan ini dan itu. Mengapa di tengah-tengah? Sebelum kita memahami mengapa berada di tengah-tengah, kita perlu juga memahami lebih dahulu bahwa segala penciptaan sedang menunjukkan kerajaan Allah, atau John Calvin menyebutkan Theater of God, ya. Dan pemazmur dalam Mazmur yang 29 menyebutkan the temple of the Lord. Jadi bait Allah akan selalu berada di tengah-tengah tempat tinggal dari orang Israel. Ya. Di dalam Yeskiel 28 ayat 13, place Eden of the mountain of God, ayat 7-nya, Eden as luxury cosmic mountain becomes sebuah tipe atau simbol daripada earth temple. Ini harus di tengah-tengah. Yesaya 2 ayat 2 menyatakan the mountain of the Lord hosts. Yerusalem adalah penggambaran Taman Eden, dan sedangkan pohon kehidupan menggambarkan bait suci menjadi pusat peribadatan orang Israel dan kehadiran Tuhan. Sebenarnya dua pohon itu adalah pohon yang baik dan menarik. Saudara kalau pernah nonton film Avatar, itu tahun 2009 kalau nggak salah ya, saya nggak cek lagi. Ada di sana diceritakan sebuah negeri yang bernama Pandora. Beberapa kali saya nonton film ini, wah bagus. Di negeri itu ada sebuah pohon besar bernama Ewa, Life of Tree, yang menjadi pusat kehidupan bagi para suku Na'vi dan penyembahan kepada pohon besar. Namun tetap ada aturan main untuk berada di pusat itu. Walter Brueggemann memberikan kita perenungan mengenai hal ini, bahwa ketika manusia berada dalam dunianya Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan aturan main. Jadi dalam dunianya Tuhan bukan berarti kamu bebas untuk melakukannya, tapi ada aturan main. Ya, di dalam Ewa tadi tetap ada pusat, tetapi juga tetap ada aturan main untuk berada dalam pusat itu. Yang pertama adalah ada aturan mainnya adalah vocation. Work in the garden and take care of it, yang dikhotbahkan minggu depan, ya. Jaga, usahakan taman itu, pelihara. Itu vocation, itu panggilan kita. Yang kedua adalah permission, ayat 16. You are free to eat from any tree. Jadi kamu boleh bebas makan semua buah itu, ya. Buah kamu boleh makan. Lalu ada prohibition, ayat 17. You make not eat from one particular tree. Kamu nggak boleh makan yang di tengah-tengah itu. Buah apa? Buah pengetahuan baik dan yang jahat. Firman Tuhan diucapkan bukan ditulis waktu itu, dan itu adalah instruksi kepada Adam. Jemaat yang sekalian, kalau bicara tentang mengusahakan tanah dan berkuasa, itu kita dapat menerima panggilan itu. Kita senang sekali bekerja karena menghasilkan sesuatu, ya. Kalau bicara tentang vocation-nya, kita pengen menguasai, kita ingin berkuasa, kita ingin menguasai daripada dunia ini, ya, pengen sekali. Lalu kemudian permission, ada izin. Izin apa? Izin boleh makan. You are free to eat. Kamu boleh makan semuanya. Ini menjadi kesenangan kita juga, ya.
Wah, boleh makan semuanya, asik. Tapi juga ada prohibition atau larangan, ya, larangan. Nah, di sini membuat kita menjadi sulit, bukan? Ada vocation, ada permission. Tetapi kita sulit dalam larangan Tuhan. Kesulitan kita. Ketika kita membaca tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Kejadian 2 ayat 9. Kita mungkin berpikir pasti ada sesuatu yang pada dasarnya jahat seperti mengandung zat dalam buah itu. Zat yang beracun. Namun sesungguhnya buah itu tidak jahat. Melainkan ketika dilarang itu membuat untuk memakannya menjadi jahat. Buah itu tidak jahat. Yang jahat adalah orangnya. Menjadi kejahatan ketika larangan itu dilanggar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang tua yang dikatakan penuh dengan kasih, baik, adil, maka ketika anaknya mencuri sebuah apel dan mencuri itu adalah dilarang, maka sepantasnya anak itu mendapatkan hukuman, bukan? Sedangkan jika anak itu meminta apel daripada orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya memberikan anak itu, lalu memakannya dengan penuh nafsu dan menikmati pemberian orang tuanya, berdosa tidak? Tidak. Apel itu sendiri atau buah itu sendiri tidaklah jahat. Yang jahat adalah ketika dikatakan jangan makan buah itu, lalu kita mengatakan makan saja. Itu yang menjadi jahat. Uang itu jahat apa tidak? Tidak. Yang jahat apa? Cinta uangnya yang jahat. Bekerja itu jahat apa tidak? Tidak. Ketika kita bekerja lalu tidak ada waktu sabat untuk Tuhan, bekerjanya jahat? Tidak. Yang jahat adalah kita yang sedang melanggar daripada aturan dari Tuhan. Kita senang sekali dengan aturan permission. Semua boleh. Semua boleh. Tapi kita nggak suka dengan larangan Tuhan. Kita suka melanggar. Kita suka melanggar. Apel tidaklah berdosa. Apel bukan mengandung hal yang jahat. Buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang jahat ini bukan sesuatu yang tidak baik. Maka hal ini kemudian dikatakan bahwa bukankah ini semuanya baik adanya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Baik. Sebab itu saya bertanya-tanya, masakah Tuhan tidak menginginkan manusia memiliki pengetahuan tentang baik dan yang jahat? Masakah Tuhan mengizinkan manusia bodoh-bodoh aja? Ya enggak juga gitu, ya. Masakah pohon yang baik dan jahat itu tampaknya buruk? Kalau kita memikirkan kembali Kejadian 1 ayat 31, dikatakan semua segala sesuatunya baik, sangat baik. Dan itu termasuk pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bukankah tahu yang baik dan yang jahat adalah sesuatu yang baik? Atau dapat dikatakan bahwa memiliki pengetahuan hukum adalah baik, dan hal itu kemudian terkait dengan hukum Taurat. Ya. Roma 7 ayat 12. Karena hukum Taurat itu kudus dan adil dan baik. Kalau kita tahu itu baik, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan hukum Allah. Jika hukum harus dilambangkan pohon pengetahuan baik dan jahat, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa baik hukum maupun pohon itu baik dan sangat baik. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Allah melarang memakan kalau itu baik? Roma 7 ayat 7 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Paham ini? Kalau kamu nggak tahu tentang hal yang baik dan yang jahat, kamu melakukan di dalam kasih kepada Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Iblis telah menipu Hawa dengan separuh kebenaran dan separuh kebohongan, berjalan bersamaan. Mereka pada akhirnya mengetahui apa yang baik dan yang jahat, dan itulah yang memperbudak mereka, justru membangkitkan mereka untuk melakukan kejahatan, bukan yang baik. Justru
manusia lebih memilih kejahatan daripada yang baik. Ternyata mereka yang berpikir bahwa menjadi baik ketika memakan itu bukan jadi baik. Ketika mereka memiliki pengetahuan tentang baik, justru ketika mereka memakan buah itu, mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka tidak lagi satu hati di dalamnya. Yang mereka pikir baik, mengetahui kebenaran, jahat dan baik itu, kemudian apa membuat otomatis menjadi baik? Tidak. Justru ketika mereka terbuka, mereka sibuk menyemat dengan daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi repot hari ini. Ya, El hari ini begitu merepotkan juga kalau pergi kemana-mana. Pilih baju jadi repot tuh ya. Mami, enggak itu. Mami, tidak. Itu pakaian untuk keluar dan macam-macam. Waduh, jadi repot kita ya. Repot kita kan hari ini kita pakai kostum. Merepotkan. Lalu kemudian mereka terbuka matanya. Lalu kemudian, Adam kamu berbeda. Aduh, malu dia. Jadi merepotkan. Adam, iya, Hawa kamu berbeda. Kita jadi malu. Sudah kita cari pohon atau daun tadi. Repot. Mereka telanjang, kemudian mereka relasinya kemudian jadi rusak. Lalu bukan hanya mereka, relasi dengan Tuhan pun jadi rusak. Jadi repot hari ini. Kerinduan mereka menjadi seorang yang bijaksana membuat makin kacau. Pengkhotbah berkata, they seek wisdom but find only vanity and soil. Ada orang yang kejar-kejar kebijaksanaan, cari kebijaksanaan dalam pengkhotbah. Kemudian akhirnya mereka mendapati bahwa kesia-siaan. Lalu kemudian kerja keras pun kesia-siaan. Semakin tahu aturan orang ya, semakin orang banyak tahu aturan. Ada orang tahu itu tidak baik, tapi kenapa tetap korupsi? Bukan hanya berdosa, tapi itu adalah natur orang berdosa. Dia tidak berhenti di situ. Kalau dia tahu tentang pengetahuan itu, dia tidak berhenti di situ. Dia justru kemudian mencari celah untuk melakukan kejahatan. Pengetahuan itu baik dan kudus. Namun pengetahuan baik dan yang jahat adalah bagian daripada Allah sendiri, yang harusnya tahu dengan caranya sendiri dan menurut kehendaknya. Namun justru manusia juga ingin sama dengan Allah. Itu adalah bagian Allah. Itu adalah urusan Allah. Kita juga kemudian ingin mengatur dan kemudian ingin menjadi bijaksana seperti Allah. Ada sesuatu yang memang tidak Tuhan ungkapkan, jangan cari-cari. Ada banyak hal yang kemudian kita nggak mengerti, jangan sok tahu kemudian mendikte Allah mengapa dan mengapa. Ada banyak hal yang kemudian kalau kita dikasih tahu sama Tuhan, kita pun nggak paham. Ya, seperti anak kecil. Josia kalau banyak bertanya, kalau kemudian saya tanya, saya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang detail sekali, kemudian Josia pun tidak mengerti apa-apa yang saya jelaskan. Ketika aku bertanya kepada Tuhan tentang hidup ini, kadang-kadang kalau Tuhan benar-benar memberikan jawabannya, kita pun gak ngerti. Jadi hal-hal yang tidak perlu kita mengerti, gak perlu mengerti. Ya, ada hal-hal yang Tuhan mau ungkapkan, maka Tuhan ungkapkan. Ada hal-hal yang itu menjadi bagian daripada Tuhan, tidak perlu untuk memaksa Tuhan ungkapkan. Sekali lagi, buah itu sendiri baik-baik saja secara fisik. Tetapi dosa rohani dari melanggar perintah Tuhanlah yang membunuh mereka. Tuhan telah menempatkan pohon ini di taman untuk memberi Adam dan Hawa kesempatan untuk menghidupi iman dan ketaatan yang sejati. Adam dan Hawa bisa saja menggunakan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui firman-Nya untuk menilai kebohongan daripada pemberontakan ular melawan Tuhan. Seharusnya itu cukup. Adam, kebijakanku, kebijaksanaan yang kuberikan kepadamu, firman yang kuberikan kepadamu, cukup untuk kamu bisa melawan daripada iblis. Adam seharusnya menghancurkan kepala ular saat itu juga. Adam seharusnya menekan pemberontakan ini daripada mengambil bagian di dalamnya. Seandainya dia melakukannya, Adam dan Hawa akan mendapatkan memakan buah
kehidupan mereka dan masuk dalam kehidupan surgawi tanpa harus mengalami kematian. Tapi Adam tidak melakukannya. Selanjutnya, Kejadian 3 ayat 22. Dan Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya manusia menjadi seperti salah satu di antara kita, salah satu dari kita, untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan yang sekarang, jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan, makan dan hidup selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu yang berbahaya jika manusia mengambil pohon kehidupan. Karena seandainya Adam dan Hawa makan buah itu, tidak akan ada kematian. Tidak ada kematian, maka tidak ada ruang yang diberikan kepada manusia di mana dia dapat bertobat. Dengan kata lain, mereka akan menjadi seperti malaikat yang jatuh dalam dosa di dalam kekekalan dan mengalami kematian kekal. Maka kenapa malaikat Lucifer itu tidak bisa ditebus? Karena dia melakukan dosa di dalam kekekalan. Maka di dalam kekekalan tidak ada penebusan. Di dalam kekekalan tidak ada pertobatan. Oke, paham ya? Kalau manusia ambil pohon kehidupan itu, maka dia tidak ada pengampunan dosa. Bersyukur kepada Allah, kemudian Tuhan Allah menyiapkan rencana kekal, yaitu keselamatan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus, yang adalah pohon kehidupan itu sendiri. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sebab ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih, sejak awal kisah dua pohon melambangkan firman Tuhan, berkat dan kutuk. Bersama mencapai makna sepenuhnya, kedua hal ini adalah mencapai sepenuhnya di dalam Yesus Kristus dan melalui kayu salib, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Di situ ada ketaatan di salib dan juga ada kutuk, ada berkat, ada kutuk. Mengapa dua pohon ini berada di tengah-tengah? Sekali lagi, yang sebelumnya saya belum jawab. Mengapa dua pohon ini berada di tengah-tengah? Ini sedang berbicara mengenai tentang firman Tuhan sebagai pusat hidupmu. Di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the inner part, seperti jantungnya, the heart, jantungnya kehidupan, jantungnya kehidupan. Ini seperti digambarkan pohon ewa tadi. Kehidupan firman Tuhan itu harus menjadi pusat hidupmu. Kehidupan kita selalu ada dua pilihan, hidup bersama dengan Tuhan atau kutuk. Firman Tuhan mau mengajak kita memahami bahwa saya dan saudara harus menjadikan hal ini perhatian, dan firman Tuhan harus menjadi pusat hidup kita. Firman Tuhan harus ada di tengah-tengah pandangan kita. Kita akan selalu melihat panggilan kita, kebebasan kita, namun kebebasan yang bertanggung jawab dan larangan yang Tuhan ingin kita tidak lakukan. Di dalam situasi sekarang ini, ada banyak yang menggoda kita. Ada banyak yang menggoda kita. Ada yang membuat kita pada akhirnya terpuruk bisa. Kadang-kadang kebenaran dan tipu muslihat dapat berjalan bersama-sama. Namun artinya separuh. Separuh kebenaran bukan kebenaran. Seakan-akan kebenaran, kalau separuh itu tetap saja bukan kebenaran. Saudara, jangan terlalu banyak alasan ini dan itu. Ini seakan-akan yang kita pikirkan betul. Seakan-akan ketika kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, separuh kebenaran tetap tidak kebenaran. Separuh hal yang rohani tetap tidak rohani. Separuh racun dengan susu tetap itu menjadi racun. Bapak Ibu yang terkasih, maka ketika kita mengikuti Yesus, janganlah separuh kebenaran, tetapi full kebenaran. Karena kebenaran tetap kebenaran, dan itu purity, itu murni adanya. Separuh kebenaran bukan kebenaran. Maka seakan-akan kita butuh hikmat, seakan-akan. Tapi sebenarnya kita tidak mau melakukan kebenaran itu.
Seakan-akan kita berkata-kata rohani dengan penuh dengan alasan ini dan itu. Separuh kebenaran tetap bukan kebenaran. Ini dapat kita lakukan tiap-tiap hari. Iblis mengatakan separuh kebenaran itu bukan kebenaran. Butuh hikmat Tuhan. Butuh firman Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Pandemi ini dapat menggeser firman Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Jangan merasa sangat-sangat bijaksana dalam hal ini. Jangan merasa bahwa kepintaranku bisa mengatasi semuanya. Jangan merasa bahwa kemampuanku, usahaku mengatasi semuanya. Tidak. Kalau kita menggeser firman Tuhan, dalam keluarga Tuhan tidak menjadi pusat dari hidup kita, maka kekacauan terjadi. Kenapa dua pohon ini ada di tengah-tengah? Karena di dalamnya ada larangan, tapi ada berkat Tuhan. Firman Tuhan itu bukan selalu berbicara tentang berkat, tapi bicara tentang juga larangan. Dan kita cuma hanya senang dengan berkat Tuhan. Semua boleh saya lakukan. Semua halal. Tidak. Firman Tuhan itu harus di tengah-tengah. Agar benar-benar fokus. Mari jawab dengan jujur masing-masing. Kita setahun ini atau 2 tahun, hampir 2 tahun ini, makin mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri? Mengasihi Tuhan atau semakin egois? Makin giat baca firman Tuhan atau makin giat baca berita? Makin banyak bicara firman Tuhan atau membicarakan orang lain? Firman itu selalu meliputi panggilan kita, perkenanannya, dan juga larangannya. Itu yang harus selalu kita perhatikan dan menjadi pusat dalam pandanganmu. Jangan mengulangi kesalahan Adam dan Hawa. Pohon itu ada di tengah-tengah, agar firman itu ada di tengah-tengah hidup kita. Tuhan itu harus menjadi center of my life, pusat hidup kita. Jangan goyahkan itu. Jangan hanya ambil satu hal. Aku mau pengetahuan yang baik. Iya, tapi lupa ada kehidupan. Tapi lupa juga ada hal yang larangan. Tapi lupa banyak hal. Mari kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang benar-benar Tuhan menjadi center kita. Bukan kebijaksanaanku, bukan kepintaranku, bukan cakap hal-hal yang banyak hal. Jangan hanya berkata aku banyak harta, cukup untuk hal ini. Tidak, harta itu bisa hilang dalam sekejap. Kepintaran kita juga bisa hilang sekejap. Jatuh dari tangga kejedot, kemudian amnesia, itu gampang Tuhan lakukan. Kita tidak bisa memahami Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang memberikan atau membukakan atau menyingkapkan apa yang Tuhan mau singkapkan pada setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk banyak hal yang Tuhan singkapkan, tapi juga ada hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan. Maka biarlah kami belajar taat kepada firman Tuhan. Jangan biarkan kami ngawur Tuhan, makin ngawur, semakin ngawur dalam hidup kami. Semakin hanya kami memakai kepintaran kami, kebijaksanaan kami, justru itu membuat kami kering Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini terus berbicara pada setiap kami. Engkau Tuhan yang harus menjadi pusat hidup kami, bukan pekerjaan kami, bukan kepandaian kami, bukan status kami, bukan uang kami Tuhan, bukan, tapi Engkau Tuhan, firman Tuhan yang berbicara terus-menerus dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan syukur kami.